Jasmine created a number machine with take a whole number. Ya, ini number machine-nya ya, yang take a whole number itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat mulai dari nol gitu kan, nol satu 2 3 dan seterusnya gitu. Nah, sistemnya seperti ini. Add 20 to it, then take 3/5 of the new number. Gitu. Jadi, bilangan itu ditambah 20, setelah diambil tadi bilangannya ditambah 20, kemudian ini diambil 3/5-nya gitu. Setelah itu dibagi 5 and give you a reminder. Kemudian menghasilkan sebuah sisa. Nah, itu sisanya berapa gitu. Yang ditanyakan itu ya, yang keluar gitu. Yang keluar itu remindernya gitu, R-nya atau remindernya. Kemudian di sini apalagi yang ditanyakan, if you give the number machine 100, what number do you receive from the number machine? Ya, kalau yang dimasukin 100, bilangan berapa yang akan keluar? Yang pertama, 100 diapakan? Yang masuk 100 kan, whole number itu berarti 100. Ini ditambah dengan 20. 100 kalau ditambah dengan 20, maka dapatnya 120. Kemudian take 3/5. Jadi ya dari 120 diambil 3/5-nya. Ya otomatis 120 dibagi 5 kali 3. Atau 3/5 dikali 120. Gini juga nggak apa-apa. Nanti dihitung sendiri ya. 120 kali 3 bagi 5 dapatnya 72 gitu. Selanjutnya setelah diambil 3/5-nya, and further divide it by 5. Ya, kemudian dibagi 5. Ada menghasilkan reminder. Nah, remindernya berapa? 72 dibagi 5. Nanti dihitung sendiri ya. 72 kalau dibagi 5 dapatnya 14. Remindernya 2. Nah, ini jawabannya. Jadi sisanya adalah 2 gitu atau remindernya. Jadi jawabannya yang C ya. Two symbols are used to make a growing square. One beer, three dolphin. Five beer, seven dolphin. Also the figure below. Ya, di sini kelihatan ada dua simbol ya sebenarnya. Yaitu beer, one beer itu bawah sini. Ya kan? Kemudian ada tiga dolphin. Ini, dolphinnya tiga gitu kan? Kelihatan patternnya. Kemudian yang sini juga gitu. Five beer. Nah, ini beernya di sini. Nah, ini five beer kan? Kemudian dolphinnya yang belakangnya ini ada berapa? Ada 7. Nah, sebenarnya setiap pattern ini udah kelihatan. Selisihnya berapa? Selisihnya 2 ya. Jadi yang pertama tadi kan satu pir, 3 dolphin. Nah, differentnya 2 atau selisihnya 2. Di sini juga gitu. 5 pir sama 5 pir sama 7 dolphin juga gitu. Differentnya juga 2 atau bedanya 2. Nah, as to individual below. If the pattern continue, what's the difference? Yeah, what is the difference between the total number of dolphin and the total number of bird in 10 by 10? Di 10 kali 10 sisa apa nanti selisihnya berapa? Nah, di sini kalau 2 kali 2 selisihnya kan ya cuma 2 gitu kan. Jadi ini. Ini kan 2 kali 2 kan. Nah, kayak gini. Selisihnya berapa? 2. Kalau bingung di ini kan aja. Ditulis saja. Untuk 2 kali 2 difference-nya 2 gitu. Kalau 4 kali 4 gimana? 4 kali 4 kan ya sebenarnya ya ini tadi nambah 2 kan. Ini kan 2 nambah 2 lagi. Gitu kan. Jadi ya ini 2, yang besar ini juga akan 2. Jadi yang kecil ini 2, yang sini juga 2. Kayak gitu. Jadi setiap pasang itu nambah 2. Jadi 2 tambah 2 gitu. Jadi ya ini pasti bilangan genap ya. Even number, it must be even number. Jadi kalau di sini 2, di sini 2, 4, 4, lanjutnya berapa ya? 6 sama 6 gitu. Kalau 6 kali 6, itu ya otomatis ya 2 tambah 2 tambah 2. Atau 2 kali 3 gitu. Nanti kalau 8 kali 8 ya. 8 kali 8 ya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Iya, ini kalau dihitung kan
Du, iya, ini 4 ya, dihitung aja dulu nggak apa-apa. Di sini 4, 6, 8 ya kan. Nah, kalau 10 kali 10 ya otomatis nambah 2 lagi. Jadi duanya sebanyak 5 sama dengan 10 gitu ya. Atau kalau bisa melogika sebenarnya gampang ini. Setiap nambah 2 ya nambah 2. Setiap kotaknya nambah 2, ininya nambah 2 ya. Berarti ya 2 kali 5 10 gitu. Oke, jawabnya 10 ya. Pilihannya yang C ya. There are five types of fruit affordable: apple, banana, orange, pear, and peaches. If Beth want to make a choice using four different type, how many choice does she have? Ya, di sini ada 5 pilihan, diambil 4. Kalau sudah terbiasa ya 5C4 gitu ya. 5C4. Berarti kan belakangnya 4. Berarti yang bawah ini 4 sampai 1. 4, 3, 2, 1. Yang atas 5 turun sebanyak 4 kali. Jadi 5, 4, 3, 2. Sampai sini aja. Ini bisa tinggal dicoret sebenarnya. 4, 3, 2 ini habis dengan sini. Jadi hasilnya 5 gitu. Kalau pakai pakai kombinasi. Kalau bingung nggak terbiasa pakai kombinasi ya manual aja gitu. Jadi ini dimisalkan di sini ini A, B, C, D sama E gini. Jadi ini diambil 4 gitu. Jadi A, B, C, D kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua bisa A, B, C, E. Kemudian kemungkinan ketiga ini A, B, C ya. Kita bisa pakai A, B, D, E. Kemudian A, C, D, E. Kemudian ya yang terakhir B, C, D, E ya. Nah ada 5 ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Atau kalau udah terbiasa pakai kombinasi, lebih enak pakai kombinasi ya. Langsung ketemu hasilnya gitu. In a classroom, each desk has a flat surface and four legs, and each stool has a flat surface with three legs. Jadi di dalam kelas itu satu desk terdiri dari sebuah flat surface sama 4 kaki gitu. Desk itu kan meja gitu kan. Jadi kalau kira-kira digambar ya kayak gini. Ini cuma ilustrasi aja ya. Ini ada flat surface-nya kan. Nah ini ada kakinya sebanyak 4 gini. Satu, dua, tiga. Ini yang satunya di belakang sini ya. Ini agak panjang gini. Yang belakang sini nggak kelihatan mungkin. Ini 4 kayak gitu. Jadi satu meja terdiri dari satu surface sama 4 kaki. Surface-nya itu yang atas ini, flat gitu kan. Flat surface gitu, yang datar gitu kan. Nah, kemudian satu stool, stool itu kayak bangku gitu mungkin. Has a flat surface and three like ya kayak mungkin kursi atau bangku gini ya. Nah ini atau pakai kotak juga nggak apa-apa sih, pakai flat aja nggak apa-apa. Nah kayak gini. Tapi kakinya ini bedanya cuma 3 kayak gitu. Misalkan kakinya di mana? Di sini, 3 gitu ya. Di bawahnya sini. Satunya ke belakang ini. Ya intinya 3 kaki gitu ya. Kalau mau di ini kan. Nah gitu. Nah, kemudian diketahui apa ini? If they are all together 18 flat surface. Oh ya, flatnya untuk yang stool tadi yang atas ini flat ini ya. Nah, kayak gitu. Totalnya 18 flat surface-nya. Dan 60 leg. Totalnya legnya 60. How many days under in the room? Iya, ada berapa banyak dash di sana gitu.
Sebenarnya bisa pakai coba-coba ya. Tapi kita nggak akan coba-coba. Nanti kalau coba-coba ya kalau ini, kalau kecil, kalau besar ya susah nanti hitungnya gitu. Jadi gini, misalkan banyaknya dash itu sebanyak D gitu ya. Kemudian banyaknya stool itu sebanyak sebanyak S. Jangan S ya, S itu mirip dengan angka 5. Sebanyak T gini aja, stool gitu kan. Sehingga totalnya dash ditambah stool sama dengan 18. Ya kan? Karena kenapa? Karena ya sebanyak surface ini, flat surface-nya gitu kan. Oke. Kalau ada 18 flat surface berarti ya yang flat surface ini ada 18 artinya banyaknya dash ditambah banyaknya stool ya 18 gitu. Nah, sekarang untuk kakinya, leg-nya gitu. Nah, satu dash terdiri dari 4 kaki. Ya kan? Artinya apa? Banyaknya kaki dari dash ya 4 ditambah, sorry, 4 dikali banyaknya dash. 4 kali D gini. Selanjutnya untuk stool-nya, berapa ini? Satu stool, 3 kaki kan? Ini kita ilustrasikan. Ini cuma ilustrasi aja ya. Nah, satu stool 3 kaki gitu. Berarti banyaknya kaki dari stool ya 3 dikali banyaknya stool. 3T gini kan. Oke. Dan totalnya, totalnya berarti dijumlahkan kan. Antara yang apa tadi, yang dash sama stool, total kakinya 60. Berarti ini kalau dijumlahkan sama dengan 60. Nah, ingat 4D. 4D itu apa? 4 kali D kan? 4 kali D itu kan sama dengan D tambah D tambah D tambah D sebanyak 4. T-nya juga gitu. Berarti ada 3T, berarti T tambah T. Sama dengan berapa? 60. Nah, selanjutnya kita bisa pasang-pasangkan. Jadi ya kita tahu di atas ini kan D plus T 18. Jadi ini pasangin dengan sini. Sini pasangin dengan sini. Sini pasangin dengan sini. Ya, D-nya dipasang-pasangin gitu ya. Oke. Jadi yang pertama ya D ini sama D ini 18. Kemudian sorry T ya. D sini sama T ini 18. Terakhir yang ini. D sini sama D sini 18 juga. Oke. Atau ditulis saja dulu D plus T, D plus T, D plus T. Dan nanti menyisakan satu D yang nggak punya pasangan. Ini 18, sini 18, sini 18. Yang terakhir nggak punya pasangan, biarin aja sama dengan 60. 18 kali 3, 54. Tambah D sama dengan 60. Sorry. Sehingga kita dapat D-nya ini ya. Sorry, ini kakak perbaiki dulu. Berarti D-nya sama dengan 60 kurangi 54 sama dengan 6. Nah, ini jawabannya, pilihannya yang D ya. A survey was given to collect data on the amount of time per week that students spend in hour on the digital screens. All the data are included the STEAM and the plot below. Ya ini data anak-anak ini ya, student ini di depan digital screen gitu kan, dalam bentuk jam gitu ya per minggu. Yang ditanyakan, oh ya ini dalam bentuk STEAM and Leaf plot biasanya ya ini ada di keterangannya STEAM and Leaf diagram. 31 artinya 31 gitu ya. Jadi kalau ini 3 sini 1, 31. Berarti lanjutnya ini 34 dan seterusnya. Oh ya, yang ditanyakan average ya rata-rata gitu. Kalau average ya kita harus tahu ininya, datanya gitu. Ya kita belajar membaca data dulu. Ini itu puluhannya atau ten gitu. Yang belakang ini, yang sebelah kanannya garis ini ya, kanannya itu satuannya gitu. Jadi kalau mau di list yang atas ini nol kan? Kalau nol kan berarti ya 06, 08, 08.
Artinya kalau nol di depan nggak perlu ditulis ya nolnya. Jadinya ya yang pertama ini ya 6 jam, kemudian 8 jam, kemudian 8 jam gitu. Kalau mau ditulis kayak gitu per minggu. Jadi anak-anak lihat screen ini ada 3 anak ya. Ada yang 6 jam, 8 jam, 8 jam. Yang kedua, ini s- puluhannya atau satu. Sehingga dipasang-pasangkan ya. Yang pertama dengan 4 ya, 14 ya kan. Yang kedua dengan 6 ya jadinya 16. 6-nya ada 2 ya, jadi 16, 16 gitu. Kemudian 18. Yang ketiga puluhannya 2. Nah, ini agak banyak ini. 20-nya ada 1, 2, 3. Oke, 20-nya ada 3. Tulis aja di sini kalau bingung. Kemudian, sorry, ininya kadang kalau buat nulis ada delay, jadi agak kacau tulisannya. 24-nya ada 3 juga ya, bisa dilihat itu. Kemudian 25-nya ada 3, yang terakhir 26. Kemudian yang depannya 3, ya 31, 34, sama 36. Nah, kita mau nyari rata-rata. Rata-rata itu berarti dijumlahkan semua ini. Kemudian tinggal dibagi banyaknya bilangan gitu. Oke, oke. Ini nanti dijumlahkan ya. Ya, kita jumlahkan di sini aja. 6 tambah 6 tambah 8. Sorry. 6 tambah 8 tambah 8. Kalau dijumlahkan 22. Nanti dihitung sendiri ya. Ini juga gitu. 14 ditambah 16 ditambah 16 tambah 18. 64 gitu. Nah, yang sini agak banyak. 20-nya ada 3. 20 kali 3. 24-nya juga ada 3. 25-nya juga ada 3. Kemudian ditambah 26. 233 kalau dihitung nanti. Kemudian yang sebelah sini 31 tambah 34 ditambah 36. 101 gitu. Ya ini tinggal dijumlahkan. 22 ditambah 64 ditambah 233 ditambah 101 dibagi banyaknya data gitu. Kita tinggal hitung manual aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 siswa. Berarti ini dibagi dengan 20. Nah, kita dapat average-nya gitu ya. Ini average gitu ya. Kita hitung 22 tambah 64 ditambah 233 ditambah 101 dapatnya 420. 420 dibagi 20 nolnya kecoret ya. Iya, nanti tinggal 21. Oke, ini jawabannya pilihannya yang C ya.